Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas IP 4A. Di video kali ini, kami akan menjelaskan tentang industri penerbitan di Indonesia dan yang akan kelompok kami usung yaitu penerbit Mizan. Untuk memenuhi tugas mata kuliah penerbitan dan distribusi informasi. Siapa aja sih anggota kelompok kami? Perkenalkan, saya Zata Ifah Nadila, NIM 12310193028. Perkenalkan, saya Zida Farida Zulfa, NIM 12310193020. Saya Ilma Puji Lutfiana, NIM 12310193018. Perkenalkan, nama saya Nurkoli Fatul Ma'rifah, NIM 12310193032. Nama saya Muhammad Indra Gani dari kelas 4A, NIM saya 12310193029. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang proses penerbitan perbukuan. Pasti teman-teman sudah tidak asing lagi kan dengan istilah penerbitan. Singkatnya, penerbitan adalah cara dari sebuah perusahaan atau industri, bahkan bisa juga perorangan untuk memperoleh informasi dari seorang penulis agar dapat sampai kepada konsumen. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang industri penerbitan, kita kenali dulu yuk salah satu penerbit ternama di Indonesia, yang tidak lain adalah Mizan. Pasti teman-teman sudah tidak asing lagi kan? Kalau begitu, langsung aja yuk kita bahas. Mizan Pustaka merupakan bagian dari Mizan Publika Group, yaitu salah satu penerbitan terbesar di Indonesia. Berlokasi di Jalan Cinambo, nomor 135, Cisantren Wetan, Bandung, Jawa Barat. Penerbitan ini didirikan pada tahun 1983. Awal publikasi penerbitan ini berupa buku terjemahan karya para pemikir terkemuka. Kini, Mizan Pustaka adalah penerbit yang berbasis luas dengan kekuatan dalam genre fiksi, kesehatan, buku bisnis, buku anak-anak, referensi, agama, dan non-fiksi populer. Mizan Pustaka secara konsisten berada di garis depan dalam inovasi dan mengikuti perkembangan teknologi. Mizan Pustaka adalah penerbit Indonesia pertama yang menjadi mitra utama Google Book Search pada tahun 2008 dan sekarang siap untuk mendigitalkan konten dan produk sebagai e-book untuk memenuhi permintaan konsumen dan menghasilkan peluang bisnis tambahan. Di balik kesuksesan Mizan ini, terdapat sosok hebat di dalamnya. Beliau adalah Haidar Bakir Kamar Assegaf. Pria yang dikenal sebagai Haidar Bakir ini lahir di Solo 20 Februari 1957. Bersama dua temannya, beliau mendirikan Mizan Publishing. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu proses atau tahapan dalam menerbitkan buku. Yuk langsung aja kita bahas. Tahapan yang pertama yaitu menyiapkan naskah yang ingin diterbitkan. Pembuatan naskah ini sebaiknya diikuti dengan revisi dan editing mandiri oleh penulis, agar naskah lebih matang dan lolos seleksi penerbit. Tahapan yang kedua yaitu mengirim naskah ke penerbit. Nah, sebelum mengirim naskah, perlu diperhatikan juga karakteristik dari penerbit yang dituju. Sebagai contoh, penerbit dengan karakteristik terbitan novel genre teen lit atau novel remaja tentu tidak akan melirik naskah dengan genre horor kan? Selain itu, mengirim naskah ke penerbit bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu hard file atau printout maupun soft file. Tahapan yang ketiga yaitu naskah masuk tahap review. Nah, hal yang biasanya dipertimbangkan reviewer adalah ide naskah yang fresh, gaya kepenulisan penulis atau penyampaian penulis, kesesuaian naskah dengan karakteristik penerbit, dan nilai jual naskah. Jika naskah lolos, penulis akan dihubungi oleh penerbit melalui email atau kontak yang disertakan ketika mengirim naskah.
Tahapan yang keempat yaitu revisi dan editing yang dibimbing oleh editor. Revisi yang dimaksud yaitu mengenai plot hole atau hal lain yang lebih baik dihilangkan atau ditambahkan dari naskah. Sedangkan editing merupakan perbaikan naskah dalam tanda baca, puebi, dan kesalahan kepenulisan lainnya. Tahapan yang kelima yaitu layouting dan pembuatan desain cover. Pada tahap ini juga diproses pembuatan ilustrasi dan penyesuaian dengan naskah jika ada. Tahapan terakhir yaitu naskah siap dicetak. Nah, sebelum melakukan percetakan, perhatikan hal berikut ini. Yang pertama, jenis kertas untuk cover dan kertas untuk isi buku. Yang kedua, jenis binding, apakah menggunakan staples, spiral, jahitan, atau lem. Yang ketiga, jenis finishingnya nanti apakah mau dilaminating atau varnish. Kemudian ada tahapan percetakan. Yang pertama, typesetting, yaitu penyesuaian gambar atau tulisan dengan warna dan corak aslinya. Yang kedua, image assembly, yaitu mengatur gambar yang akan dicetak melalui komputer. Yang ketiga, kemudian ada plate making, yakni pembuatan plate gambar yang akan dicetak. Yang keempat, ada printing pieces, yakni gambar yang telah di-plate kemudian dimasuk ke mesin pencetak untuk dicetak hasilnya. Yang kelima, terdapat penjilidan. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.